di panjang gitu. Kan ketika cahaya itu memantul, maka perubahan panjang gelombangnya kan bertambah. Ya. Konsep pemantulan cahaya begitu. Ketika panjang gelombangnya bertambah, maka energi yang dilepaskan itu akan bertambah, energi panas. Jadi bukan karena karbon dioksidanya. Memang sih rumah kaca akan mengakibatkan si udara panas itu kan ada yang tidak lepas ke atmosfer ya. Artinya dia memantul berulang-ulang di situ gitu, di tempat itu. Sehingga cuaca lebih panas. Itu penyebabnya. Tetapi karbon dioksida dan gas rumah kaca lainnya kan karena dunia ini tidak bersekat, otomatis si suatu zat yang pekat akan pindah ke yang lebih tekanannya lebih rendah. Coba dipikirkannya, dicari lagi ini stimulusnya atau penyebabnya apa. Yang ini ya. Bu, berarti nomor 5 itu tinggal revisi di opsinya aja kali ya, Bu ya? Di opsinya atau stimulusnya cari aja dulu ininya, cari aja dulu penyebabnya supaya kita bisa apakah soalnya atau stimulus yang diubah ataukah opsinya yang diubah. Jadi jangan patokannya jangan opsinya yang jangan satu opsi. Kita kalau sudah tahu penyebabnya, otak kita pasti jalan gitu. Mau yang dirubah mau yang apa. Oke, terus yang nomor 6. Nah, ini C ini kan jawabannya adalah C. Mengurangi jumlah pabrik besar. Nah, kan anak pasti akan nyari pabrik besar mana. Anak SMP itu kan dia belum bisa karena masih konkret, dia itu belum bisa membaca tabel sama grafik. Dia belum bisa karena tabel sama grafik chart itu kan konsep formal, konsep abstrak. Jadi dia pasti cuma dilewat doang, langsung ke pertanyaan, gambarnya nggak dibaca sama sekali. Dia akan langsung ke soal, kemudian dia akan nyari opsi, mana jumlah pabrik besar gitu kan? Iya. Jadi ketika kita bikin soal, pengetahuan kita tentang kemampuan penalaran anak juga harus dilibatkan. Jadi nggak ada di sini mengurangi pabrik besar, langsung aja harusnya mengurangi industri aja udah. Ya. Mengurangi penggunaan listrik udah. Jadi kan mau rumah tangga, mau pabrik atau apa listrik aja. Mengurangi atau membuat pengolahan limbah industri. Nah, kan itu kan lebih singkat. Melakukan reboisasi dan kan ini sudah mengurangi ya reboisasi itu ya. Pokoknya dipikirkan supaya anak itu tergantung kepada stimulus yang kita beri. Gitu. Kalau ini dia kan nggak ada jumlah pabrik besar gitu, jadi dia pasti akan bingung. Sementara kata-kata industri ada 2, ada di B, ada di C. Gitu ya. Nah ini selalu kasih bingkai karena ada 2 gambar. Dan yang berfungsi menurutku sih hanya gambar 2 saja. Gambar 1 itu nggak akan dilihat sama siswa karena kan nggak ditanyain itu. Kata aku mah dibuang aja gambar 1. Jadi gambarnya cukup yang ini aja. Jadi penalaran siswa SMP itu dia belum bisa baca tabel, belum bisa baca chart, kecuali sangat sederhana ya. Misalnya hanya 2 variabel gitu atau 3 variabel. Terus mereka belum bisa menghubungkan 2 gambar menjadi satu kesimpulan, apalagi 2 gambarnya 2 gambar yang abstrak seperti ini. Jadi satu aja menurut aku sih gambar 2 aja udah karena kan pertanyaan sama opsinya mengarah ke situ. Jadi ini anak SMP siswa ketika lihat mengerjakan soal yang ini dia pasti akan lihat gambar 1 karena nggak membantu. Gitu. Kalaupun ini mau diceritakan 1 kalimat kan cukup. Emisi gas rumah kaca
meningkat dari tahun ke tahun. Selesai kan? Iya. Yap. Dari masa ke masa bisa, dari tahun ke tahun bisa. Masa itu kan jadinya bebas, satuannya mau hari, mau bulan, mau minggu, mau tahun, mau abad. Itu kan umum gitu ya. Dari masa ke masa itu jauh lebih. Nah ini nih, apa sih ini? Analisa apa? Atau apa? Oh, ini apa namanya? Yang itu Bu, tapi saya udah nemu ini caranya. Yang baru nemu. Ini Ini apa ya? nggak? Yang terjadi 5 analisa itu yang terjadi. Jadi kayak auto koreknya ini. Kemarin saya apa alasannya ini? Udah aja. Apa alasannya? Jadi apa alasan Anda melakukan hal? Kan dia tidak melakukan itu. Apa alasannya? Udah, terus nomor berikutnya sama ya. Kalau C4-nya ini C4. Seperti biasa, jangan ada kata sambung. Ini kalau bisa cari yang berbahasa Indonesia. Ini Asita terlalu banyak yang berbahasa Inggris. Kasihan anak-anak SMP. Sangat. Atau nanti di revisi apa namanya? Ditempel aja Bu tulisan bahasa Indonesianya gitu. Boleh, tapi jangan kasar yang harimau, jangan sekasar yang harimau. Jadi tetap aja yang namanya stimulus itu tetap harus cantik kemasannya. Kalau mau ya bikin sendiri gitu. Sendiri ya. Ya, buat sendiri tapi yang sederhana. Kalau mau ceritakan pada gambar 1 menunjukkan pertambahan volume air laut di dunia sebagai dampak dari adanya pemanasan global. Nah, biasa sih ini. Bisa juga. Bisa. Padahal pertanyaannya simpel ya. Mengapa di Jakarta semakin semakin sering terkena banjir misalnya ya. Maksudnya nggak pakai gambar yang kedua. Coba diusahakan gambarnya 1 aja deh. Karena kan bridgingnya mereka agak susah. Kalau ini masih mending lah ya, karena mereka sering ngelihat kasusnya di Jakarta, jadi lumayan sering mendengar, sering dengar beritanya, jadi ini sih bisa dijawab kalau menurut saya. Cuman usahakan stimulus yang pertama. Yang pentingnya yang mana sih sebenarnya stimulusnya yang pertama kan ya? Iya, iya. Kedua makan itu kalau misalnya dihilangkan dan diganti kalimat sebenarnya bisa kan? Iya, bisa. Jadi usahakan makanya Prof. Ari bilangnya kamu nampaknya rumit gitu. Mempersulit masalah. Iya, saya juga punya masalah yang sama. Jadi orangnya harus dijelaskan secara rinci gitu tipenya tuh. Iya benar. Padahal orang melihat itu hanya imbuhan aja. Tanpa itu udah jelas gitu ya. Tanpa itu juga udah jelas. Nah gitu. Oke, nomor 8. Ini C3. Bisa, ini huruf A-nya kapital. Nah ini. Ada konsep yang salah di sini. Briket dari sampah plastik itu menambah cemaran karsinogenik. Jadi dia akan menghasilkan uap atau gas dioksin ketika plastik itu dibakar. Jadi plastik itu sebaiknya tidak diciptakan. Dibandingkan dengan diciptakan kemudian dicari solusinya supaya dia tidak menyebabkan rusaknya lingkungan. Ngerti nggak? Iya. Jadi menghilangkannya itu jauh lebih banyak kerugiannya dibandingkan dengan pemakaiannya. Jadi sebaiknya memang plastik mah jangan dipakai aja, jangan dibuat, jangan diproduksi. Jadi membuat briket dari sampah plastik itu menambah masalah sebenarnya gasnya. Jadi ini tolong dipikirkan apakah mengenai membuat briket dari sampah plastik itu mau dihilangkan atau bagaimana. Karena nanti memberikan
konsep yang salah ke anak bahwa membuat bringket dari sampah plastik adalah solusi lingkungan. Oke? Siap, Bu. Ya. Jadi harus baca lagi asitanya tentang lingkungan. Harus lebih dalam lagi. Ya. Oke. Manakah aktivitas berikut? Manusianya nggak usah yang beraktivitas dan disorot pasti manusia ya. Manakah aktivitas berikut yang dapat menyebabkan perubahan iklim di masa yang akan datang jika dilakukan terus-menerus? Nah, lihat. Kan opsinya penggunaan listrik yang berlebihan dan penggunaan plastik di setiap pembelian barang. Oke lah, itu jawabannya. Tapi lihat yang B, membakar sampah organik dan non-organik, serta menanam pohon mangrove. Apakah hanya pohon mangrove aja yang bisa membantu? Nanti salah konsep lagi ke anak. Gitu. Jadi udah aja menanam pohon di lahan kritis. Jadi biar di kepala anak juga dia nyimpen bahwa yang namanya menanam pohon maya di semua lahan kritis. Gitu. Ya. Jadi jangan hanya mengangkat mangrove aja. Takutnya dia terkesan dengan kata-kata mangrove kemudian jadi khusus gitu perlakuannya ke mangrove. Padahal semua cara semua lahan kalau ditanami pohon ya bagus gitu ya. Kemudian ketiga ini oke. Kecuali cara menghitungnya sudah pernah diberikan ya. Ini pasti udah diberikan ya, udahlah ini C3 sederhana. C4. Nah, ini aku teh kasihan sama anak SMP-nya. Udah main di bahasa Inggris. Kemudian grafiknya kecil. Kemudian ada 2 juga grafiknya. Coba cari grafik-grafik yang sederhana aja. Sebenarnya kan grafik juga coba nih. Penggunaan listrik di seluruh dunia mengalami peningkatan. Salah satu penyebabnya adalah sektor industri. Berdasarkan hasil perhitungan dan analisa para ilmuwan, meningkatnya konsumsi listrik diiringi dengan meningkatnya suhu di permukaan bumi. Jadi dengan stimulus deskriptif aja, kedua grafik itu tuh nggak berfungsi. Ya nggak? Iya, betul. Ya. Ini menyiksa anak gitu. Ini nyiksa anak. Ini harus diapain sih? Ininya grafiknya pasti dia akan abai, nggak akan lihat gambar. Dan yang ditanyakan di sini jelas. Jadi soal C1 soal HOT itu tidak identik dengan stimulus yang panjang kali lebar kali tinggi, enggak. Tapi ngajak berpikirnya ke arah aplikasi enggak, ke arah analisis enggak, ke arah judgement enggak, ke arah creativity enggak. Itu kuncinya. Stimulusnya bisa sederhana, bisa kompleks, gimana jenjang penalarannya. Jadi nggak identik dengan soal yang panjang, STEM soalnya. Coba dibuang ini si stimulusnya masuk enggak ke C4 nanti. Menurut aku sih masuk. Jadi kalau misalnya gambarnya dibuang tetap masuk C4. Iya kan, sok aja. Kalau misalnya aku jadi kamu atau kamu jadi anak SMP, tanpa lihat stimulus bisa jawab nggak? Iya. Buang gambarnya. Iya kan? Langsung aja ke penggunaan energi listrik di seluruh dunia mengalami peningkatan. Iya, itu mah udah bahasan yang umum kan? Pasti ya. Salah satu penyebabnya adalah sektor industri. Berdasarkan hasil perhitungan dan analisa para ilmuwan, meningkatnya konsumsi listrik diiringi juga dengan meningkatnya suhu di permukaan bumi, titik segede kelapa. Mengapa konsumsi energi? Nah, iya kan? Iya. Nah, apakah ini C4? C3 kalau aku mah.
karena kan menerapkan konsep yang baru. Gabungkan dua konsep yang baru dalam satu konsep yang ini. Kata aku mah ini C3. Kata aku, memang ini C3 ya. Aplikasikan. Kalau misalnya mau chat C4, ambil satu gambarnya, kemudian tanyakan mengapa terjadi peningkatan yang sangat signifikan atau sangat tinggi lah, kalau pakai signifikan ya, bisa anak nggak ngerti. Mengapa terjadi kenaikan yang sangat tajam antara tahun 1920 sampai 2020 boleh. Tapi keterangan-keterangan di sininya, nah ini nih yang penting. Land data prepare nih. Jadi di sini itu data-data ini harus bisa menjelaskan kepada siswa, itu namanya menganalisis. Jadi kan simpel, ada gambar, kemudian nanya mengapa kenaikannya tajam di tahun itu. Kalau mau ditambahkan, paling ada cerita bahwa industri itu mulai berkembang awal sekali dengan ditemukannya mesin diesel pada tahun berapa gitu. Jadi anak nanti akan menganalisis bahwa penggunaan diesel lah yang menyebabkan perubahan yang naik, perubahan temperatur yang naik. Gitu. Itu analisis ya. Kalau ini masih C3, jadi konsep yang sudah dia pahami itu diterapkan dalam kasus yang baru. Kemudian C5, bagaimana seharusnya yang dilakukan masyarakat. Ya, ini C4 sih jatuhnya ya. Seharusnya kan berarti dia harus nge-breakdown keadaan-keadaan yang dialami oleh masyarakat, kemudian dipilih dan mengapa memilih itu. Jadi dia tidak menilai ini. Bagaimana itu kan khas sekali C4. Bagaimana seharusnya yang dilakukan, dia nggak menilai. Kalau mau menilai dari batang soal ini ya, dari stem soal ini, dari stimulus ini tuh ngebingungin ya, soal yang ini tuh gimana ya, bentar, nomor 12 ini spesial banget. Nomor 12, lihat komennya ya. Ini tuh C4 dan pertanyaan, ini udah ada C4 ya, kenapa ditambahin lagi? Ini tuh C4 dan pertanyaan dengan stimulusnya nge-lag jauh. Nge-lag jauh tuh maksudnya tuh kok stimulusnya ini nanyanya itu sih gitu ya. Dari ojek online kok ke perubahan iklim, sementara di stimulus nggak dibahas perubahan iklim sama sekali, cuman cerita ojek online itu hadir karena kemalasan tingkat dewa para masyarakat saat ini gitu kan. Nah, ngerti sih, karena bahan bakar yang digunakan juga pasti akan tinggi kalau misalnya banyak ojek online gitu kan maksudnya? Iya, betul. Ya, tapi ngejegrek gitu, maksudnya apa? Turun tangganya itu kejauhan gitu. Jadi kurang mulus nyambungin konteksnya antara konteks perubahan iklim sama tukang ojek, kan nggak ada manis-manisnya di sini. Kayak lebih tambahin apa ya Bu biar manis? Biar mulus gimana gitu kan? Sok pikir ya, sama di bagian mana? Maksudnya di bagian mananya? Jangan tiba-tiba gini. Kalau mau ke ininya cerita bahan bakar itu dengan pembakaran mesin akan menghasilkan gas buangan berupa A, B, C, D, E. Saat ini kendaraan motor semakin banyak, terutama dengan menjamurnya pesan antar makanan, karena masyarakat saat ini yang sudah mulai terbatasi ininya mobility-nya terbatas karena masa pandemi. Ceritanya gitu, jadi nyisipinnya tuh mulus gitu. Ya, melihat fenomena tersebut, apa yang sebaiknya dilakukan masyarakat supaya aktivitas manusia tidak mengalami perubahan iklim. Aktivitas manusia tersebut
tidak menyebabkan perubahan iklim. Tuh. Kan enak. Siap. Emang dicatat. Nanti rekamannya aku kasih deh. Rekamannya. Ya ini apa ngelagnya jauh teuing gitu. Nah, ujug-ujug anu perubahan iklim anak-anak pasti bengong. Jadi nggak hujan, nggak angin gitu. Lagi cerita ojek online kok tiba-tiba perubahan iklim. Jadi ada sedikit cerita tentang si motornya. Gitu. Jangan eksplisit banget motor menghasilkan ini gitu, tapi penggunaan bahan bakar kendaraan itu menghasilkan residu A, B, C, D kayak gitu. Nanti mereka harus menganalisis lagi si gas-gas itu mana yang berupa gas rumah kaca. Tapi jangan dibilangin menghasilkan gas rumah kaca, jangan menghasilkan gas A, B, C, D, dan E. Kayak gitu. Ya. Tapi tetap C4 ya Bu nantinya, Mbak. C4, bukan C5. Halo? Ya, Bu. Iya. C5 ya, C4. Kemudian untuk C2 oke, tidak ada komentar. C3 oke. Oke, udah nggak ada yang C1 malah. Nah, ya ada C2 yang ini. Kan anaknya bisa aja nggak hidup dekat hutan. Tadinya komentarnya kan anaknya bisa aja nggak hidup sama monyet gitu ya. Viral komentarnya. Jadi ongkoh terdapat di lingkungan sekitar Anda. A benar, C benar, D benar di sekitar Anda. Tapi ujug-ujug kehidupan populasi monyet di antara. Itu iya kayak naro zebra di antara kuda gitu. Jadi itu mah udah langsung ketahuan itu jawabannya gitu ya. Jadi terlalu tiba-tiba gitu. Ya, jadi kalau home pimpa itu yang hitamnya gitu atau itu yang putihnya di antara yang hitam. Ya gitulah ya. Seninya membuat soal tuh nggak mudah bikin soal PG itu. Sementara kalau anak ngisinya 5 menit juga selesai ya. Kemudian 17. Oke, ini udah kita bahas ya kemarin ya. Ya. Yang C2 juga. Oh iya. C2 buang aja deh stimulusnya yang ini nih. Ceritain aja pakai kalimat. Oh iya. Ya. Nggak usah cari gambar lain yang harimaunya masuk ke pemukiman. Liar, udah aja ceritakan. Gambar 1 memperlihatkan peran singa sebagai organisme tingkat trofik sekian gitu ya. Artinya dia akan memakan organisme di bawahnya. Nggak usah disebutin rubah, kucing hutan, dan elang, nggak usah diceritain ya. Akan memangsa organisme di bawahnya berdasarkan gambar 1. Namun saat ini ada beberapa fenomena yang muncul di mana singa atau raja hutan ini masuk ke pemukiman manusia. Nah, baru di sana sambungin. Buang aja. Oke, siap. Pakai keterangan aja. Ya, buang aja. Oke, terus yang ini nah. pH, P kecil, H besar ya. Karena H-nya ini adalah degree. Jadi itu baca deh kimia ya. Pokoknya penulisannya ada alasannya. Jadi nggak cuman kayaknya bagus gitu P kecil H besar, enggak, bukannya ada alasannya. Nah ini yang C ini kan opsinya. Makhluk hidup dasar laut yang lain akan punah karena habitatnya rusak sehingga akan sulit mendapatkan tempat berlindung dan makanan. Di sini kan gambarnya adalah terumbu karang di dasar laut. Iya, terumbu karang di dasar laut, tapi di dasar lautnya itu di ketinggian kedalaman berapa?
Jadi sangat konsepnya beda dasar laut dengan terumbu karang. Kalau dasar laut itu bisa palung atau yang puluhan kilometer lebih dalam lagi itu juga bisa dasar laut. Jadi kalau mau terumbu karang konsepnya mau menyesuaikan dengan gambar ini, maka konsisten dari stimulus sampai opsi juga terumbu karang. Takutnya anak jadi salah konsep bahwa terumbu karang itulah dasar laut, padahal di dasar laut yang lebih rendah dari area terumbu karang itu tidak ada terumbu karangnya sama sekali. Berarti ini gimana Bu? Masih bingung saya. Konsepnya. Jadi ditambah ini apa namanya di kedalaman berapa gitu atau tingkatan kedalaman laut. Tuh. Nih. Nah, terumbu karang itu ada di continental shelf. Di sini terumbu karang itu. Sementara ini kan nggak muncul ya, sorry, ya, nggak ini soalnya share screen-nya nggak desktop ya. Kelihatan? Oh ya, kelihatan. Ini. Untuk yang gambar ini lihat. Ini deh. Nah, ini zona storal inilah ya yang tingginya sampai 200 meter ini letak dari terumbu karang. Sementara ke bawah apalagi palung laut, dasar laut yang tadi dibilang di sini kan? Iya. Itu konsepnya beda banget. Daerah terumbu karang di sini memang itu dasar di kedalaman segini, dia itu dasarnya. Daerahnya di situ hiduplah terumbu karang dan lain-lain. Ya, makanya tempat bertelur apa segala macam di situ. Karena banyak anemon yang memiliki tentakel yang bisa membantu mengusir predator. Jadi ikan-ikan tertentu itu pergi ke daerah ini untuk bertelur. Tapi kalau dasar laut itu beda konsepnya dengan daerah terumbu karang. Iya. Iya, Pak. Nanti ini pendalaman materi juga kan ini. Oke ya. Nah, ini perbaiki aja kalimatnya. Walaupun ini C2, tapi tetap konsepnya harus benar. Ditambah ini kedalaman atau bagaimana Ibu? Di konsisten aja. Kalau mau terumbu karang, jangan ada kata-kata dasar laut. Rusaknya terumbu karang, titik. Gambar tersebut menunjukkan bahwa akibat perubahan iklim, suhu air laut meningkat. Sedangkan pH air semakin turun. Akibat hal tersebut, banyak sekali terumbu karang yang rusak. Apa yang akan terjadi apabila fenomena tersebut berlangsung setiap hari? Udah aja, ini buang aja. Berlangsung setiap hari. Nah, nanti kan jawabannya C, makhluk hidup di sekitar terumbu karang akan punah, gitu. Oh iya. Jangan mencampurkan konsep dasar laut dengan terumbu karang. Ya, siap, mengerti Bu. Ya. Ya. C4 sama pH. Adanya Mbak Ana, kata aku mah jawabannya malah yang ini, adanya badai dan hujan dengan intensitas tinggi membuat nelayan dan petani susah kerja. Kenapa milih yang ini? Kan pertanyaannya ini. Dari beberapa dampak tersebut, mana dampak perubahan iklim yang berpengaruh terhadap kerusakan ekosistem dalam waktu singkat? Ini kan? Ya, dalam waktu yang singkat. Seketika kan ini? Seketika kan? Oke, kalau maksudnya adalah kebakaran hutan, dalam waktu singkat dapat menghilangkan habitat, lebih cepat mana sama badai dan hujan? Dengan intensitas tinggi. Iya sih. Ya sih. Badai. Iya, makanya ya. Ya kan?
Eh, iya Bu, tapi saya mikirnya si badai nggak kepikiran kalau badainya itu ke daratan juga. Mikirnya di lautan aja. Badai dan hujan dengan intensitas tinggi membuat nelayan dan petani susah bekerja. Kan ini petani, ada petani di sini. Kecuali adanya badai dan hujan di laut dengan intensitas tinggi membuat nelayan susah bekerja. Udah langsung, nggak akan ambigu. Ini kan ada nelayan, ada petani. Petani kan nggak di laut. Kecuali Iya. petani rumput laut. Iya, Bu. Ya, oke. Ya. Makanya Prof. Ari baca 5 soal juga udah ngantuk pasti. Ya. Gitu, malah ini nggak sih jawabannya. Ya, gitu. Nah, biasakan kalau dikasih gambar yang nggak ada keterangannya kayak gini, cuman bulat, itu tuh kasih tahu ini tuh ceritanya apa, yang merah ini apa, kasihlah tanda panah sama kamu ya. Si yang ininya nyari gambar tuh ulah nu pararoek gerak nu caang Siap Bu. yang berupa tema, cari yang terang, kemudian kasih keterangan sama kamu teh. Jadi si anak teh yang mau ditanyain sebelah mana teh tahu. Misalnya di sini kasih keterangan gambar. Nah, terus di sini ada tulisan apa gitu. Ini es abadi misalnya tulisannya ya. Es abadi tulisannya. Terus ini juga ke sini. Terus ini karena kejauhan ke sana ya bikin lagi di sini es abadi gitu. Kan langsung tahu tahun 85 masih luas nih es abadinya. 1885 kemudian 100 tahun kemudian tambah sedikit 100 tahun kemudian, nah kayak gitu. Anak akan berpikir begitu dengan lihat gambar kayak gini. Ya. Terus berdasarkan gambar tersebut apa yang akan terjadi pada ekosistem di lingkungan, ya itu baru nyambung gitu, baru nyambung. Ya. Ceritakan dulu gambar apa, menunjukkan apa yang diembuleti, kok diembuleti sih, itu ya, udah paham. Terus itu C3, oke. Nah sekarang kita lihat yang soal berikutnya. Kita semua tahu bahwa pembabatan atau pembabadan sih. Coba nanti lihat KBBI-nya ya, kamus ininya, yang bakunya apa. Berdampak tidak baik, jangan kurang baik. Kalau kurang baik itu berkesan ada yang bagusnya gitu. Tidak baik. Sudah, ini aku setuju kecuali di ini. Ada konsep yang betul. Kurang berguna. Iya, memang kurang berguna atau tidak berguna sama sekali. Janganlah ya, tidak berguna mah ada tanamannya. Karena tanaman yang ditanam di rooftop itu kan bahasa Inggris ya. Iya. Jadi harus pakai italic. Jadi diminimkan. Itu kaidah ya, itu kaidah tulisan. Sebatas tanaman hias dan tidak dapat menyerap karbon dioksida dengan jumlah banyak. Gue ngasih tanda tanya. Tidak dapat menyerap air di tanah. Tanah tidak dapat menyerap air. Jadi kalimatnya ini kurang pas. Jadi gini, yang membuat air itu bisa diam di tanah apa sih, Sita? Bu? Yang membuat air diam di dalam tanah itu apa? Kenapa kalau ada tanaman airnya jadi banyak air tanah? Karena apa ya? Karena tetot. Berarti kan konsepnya yang bikin soal sendiri nggak paham, ya kan? Ya, jadi gini, kenapa tanaman di hutan lindung itu bisa sebagai reservoir tanah, reservoir air, karena si rambut-rambut akarnya itu berikatan dengan partikel tanah, sehingga si tanahnya ketika ada air masuk ke bawah, dia akan tertahan. Tanah itu kan memiliki pori. Sementara rambut-rambut akar itu kan nempelnya di tanah untuk menyerap air yang ada di sekitar partikel tanah, sehingga airnya akan tertahan di situ.
Nah, bayangkan kalau misalnya hanya tanah saja tanpa ada akar tanaman. Tidak akan ada rambut-rambut akar yang bisa menahan partikel untuk diam, stay di situ menjebak air. Oke, paham konsepnya? Ya, baca lagi deh, cari tahu kenapa tanah dan tumbuhan bisa menjebak air. Konsepnya, jadi ketika kita mau bikin opsi, yakinkan bahwa pengetahuan kita tentang itu cukup. Oke. Ya. Jadi tanahnya tidak dapat menyerap air dengan baik atau tidak dapat menahan air dengan baik. Itu konsepnya baru betul. Bisa ya? Yep. Ya. Makanya tidak dapat menjadi ekosistem seperti di hutan. Karena nggak cukup untuk bisa menahan air dan nggak bisa diambil juga kan, nggak bisa diekstrak juga kan tanaman-tanaman di rooftop itu si airnya ya, kecuali tanahnya sebukit gitu bisa. Nah, ini C3 bukan C5, tidak ada judgement sama sekali apa yang harus dilakukan, ini lebih C3 ini yang harus dilakukan, ini C3 banget. Tapi kasihan kalau anaknya nggak ngerti bahasa Inggris, naon ieu teh. Ieu teh naon jaba poek. Kamu aneh ih, seneng gambar teh para roek. Ya, cari yang gambarnya tuh terang gitu. Skema gitu ya, atau kartun ya. Bagaimana dan berbahasa Indonesia. Ini kan kalau saya yang baca bisa ya, tapi kalau anak SMP apa ini sapi 51%, terus ini transportation oke lah, jadi dia mikir dulu gitu, mikirnya terlalu lama untuk baca ini. Harusnya ketika dia membaca bagan, lihat gambar itu tuh tell us a hundred of story gitu, jadi dia menceritakan banyak cerita. Kalau udah ngelihat gambar itu harusnya begitu. Apa yang harus dilakukan oleh warga di desa X untuk mengurangi peningkatan jumlah gas rumah kaca? Konsepnya udah betul, tinggal stimulusnya ini disederhanakan atau dibikin jelas atau menggunakan bahasa Indonesia. Kalau mau jadi C5 di gimanain, Bu? Nggak bisa. Kalau ini analisis pasti gambarnya. Stimulusnya nggak bikin C5. Stimulusnya nggak bikin C5. Stimulusnya harus diganti, kemudian dinilai betul atau salahnya. Saya kemarin baca postingan di Facebook mengenai air yang didaur ulang untuk membersihkan kandang sapi, kemudian air yang tertampungnya itu si kotoran sapinya dijadikan kompos, kemudian air untuk digunakan lagi nge-flush atau ngebersihin kandang lagi. Jadi seakan-akan animal agriculture itu bisa terperbaiki dengan proses seperti itu gitu. Nah, kalau misalnya ada kasus itu disajikan, kemudian apakah Anda setuju bahwa sistem yang dilakukan oleh petani di negara tersebut membantu mengurangi pemanasan global? Nah, itu baru C5. Asita ngerti nggak? Iya. Ngerti ya? Jadi kalau ini mah tidak membawa siswa untuk bisa ngejudge, untuk menilai, itu nggak ngebawa ke sana stimulusnya. Jadi setujukah Anda, bagaimana pendapat Anda, baik, tidak baik, kurang baik, nah itu bisa. Yang kayak gini, sangat baik, nah itu bisa ke C5. Oke, untuk soal yang ini saya nggak ada komentar. Ini, lihat untuk ini nggak C5 ya, ini C4 ya. Kebijakan mana? Memilih, nge-breakdown dari 4 opsi ini. Dia nge-breakdown which one kan? Ya, which one? Pasti C4 itu, nggak mungkin C5, nggak ada judgment sama sekali.
Nah, terus kalau di sini per pieces, sebelah sini per biji, nggak konsisten, ya. Terus memangnya plastik menyebabkan perubahan iklim gitu? Karena ini kan tidak bisa terurai nanti zat-zatnya teh. Emang Apalagi membuat perubahan iklim? kalau ini Bu, jadi kalau misalnya banyak yang menggunakan plastik, kan ujung-ujungnya dibakar. Pertanyaan saya, apakah menyebabkan perubahan iklim? Iya tadi hasil pembakaran dari plastik kan tadi yang. Kan ada yang dibikin aspal, ada yang didaur ulang, apakah itu menyebabkan perubahan iklim? Atau Nah, pencemaran lingkungan? Awas, beda konsep. Kan yang ditanyakan untuk mengatasi perubahan iklim kan? iya. Kalau perubahan iklim berubah karena apa? Intinya karena apa? Adanya pemanasan global kan? Iya. Ya, karena adanya pemanasan global, iklimnya berubah gitu. Ya kan? Yang berubah itu yang akan berubah itu panas. Ketika ada kalau misalnya baca lebih dalam mengenai perubahan iklim tentang pemanasan global, mengapa bahaya sekali kalau misalnya air laut itu menjadi lebih dingin atau lebih panas, itu scaling arus di bawah laut itu akan sangat berubah. Jepang bisa tidak akan mendapatkan ikan-ikan berkualitas baik karena itu pertemuan air dingin dan air hangat tuh di Jepang. Kalau misalnya udaranya berubah, maka nggak akan ada tuh ikan yang ke situ. Jadi itu yang namanya perubahan iklim. Jadi si plastik itu sendiri dia adalah pencemar tanah. Kalau dibakar menjadi menambah pencemar udara. Coba ketika si plastik ini terurai menjadi apa saja? Apakah dia menjadi gas rumah kaca? Kalau itu ada gas rumah kaca yang dihasilkan oleh uraian plastik dengan cara alami sekian juta tahun ataupun dibakar, itu bisa kita kaitkan dengan perubahan iklim. Tapi kalau itu nggak signifikan, sulit dihubungkan, maka opsi kita nggak bisa plastik. Malah jawabannya adalah menerapkan ganjil genap. Ini konsep ya, konsepnya jangan salah. Ya, kalau memang plastik itu menghasilkan gas rumah kaca dengan dibakar ataupun tidak dengan dibakar, artinya dia mengurai secara alami, kan itu ratusan tahun kan baru bisa terurai kan si plastik itu. Iya. Itu baru bisa kita pakai ini solusi Kabupaten D. Kalau tidak bisa menjawab pertanyaan saya, maka solusinya adalah Kabupaten C. Jawabannya. Jangan sampai anak salah konsep. Oke. Siap. Harus baca lagi ya. Oh, udah selesai. Udah selesai, hore. Aduh. Ada stop recording ya.